Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Ita Makwirah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan atau rangkuman dari materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, langsung saja saya share PPT-nya. Nah, pada refleksi 3 ini terdapat dua materi, yaitu yang pertama kebinekaan 7. Kebinekaan 7 ini bertema tentang mengenal tempat wisata Makam Bung Karno. Makam Bung Karno adalah kompleks pemakaman Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, yang didesain dengan arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan joglo. Makam ayahnya juga dipindahkan dari Jakarta dengan tujuan agar makam dari keluarga Bung Karno itu berdekatan. Hingga saat ini, makam Bung Karno selalu didatangi oleh para peziarah lokal maupun dari luar daerah. Itu baik dari berbagai suku, ras, dan agama itu tidak dilarang atau tidak dibatasi selama mempunyai niat yang baik, yaitu mendoakan arwah Sang Proklamator Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Bung Karno itu merupakan sosok yang sangat luar biasa bagi negara Indonesia. Beliau merupakan seorang pahlawan kemerdekaan, seorang proklamator, dan presiden pertama Republik Indonesia. Sehingga makam beliau pun hingga saat ini terbilang tidak pernah sepi. Selalu ada saja berdatangan itu warga lokal dari Pulau Jawa misalnya, ataupun dari luar Jawa. Jadi para wisatawan selain berziarah ke makam Bung Karno, itu para wisatawan dapat juga belajar mengenai sejarah karena di sekitaran kompleks pemakaman tersebut terdapat sebuah museum yang besar, kemudian ada juga perpustakaan di mana dalam museum tersebut menyimpan berbagai sejarah, mulai dari foto-foto, kemudian benda-benda yang pernah digunakan, mungkin baju, ada juga buku-buku arsip-arsip perjuangan beliau. Jadi itu sangat menarik sekali bagi anak-anak muda, khususnya mahasiswa seperti kita. Perpustakaan Bung Karno yang letaknya bersebelahan dengan makam Bung Karno menyediakan arsip-arsip dan buku-buku yang menggambarkan sejarah perjuangan Bung Karno dalam upaya meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan perpustakaan tersebut bertujuan untuk menambah daya tarik wisata makam Bung Karno yang berperan sebagai salah satu objek wisata religi andalan di Kota Blitar. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa di sekitaran kompleks pemakaman Bung Karno tersebut terdapat sebuah perpustakaan dan juga museum yang dimana para wisatawan dapat belajar tentang nilai-nilai sejarah di situ. Kemudian juga melihat benda-benda ataupun membaca buku, di situ lengkap sekali. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Blitar jangan lupa mampir ke museum dan juga berziarah ke makam Bung Karno. Nah, pada materi selanjutnya yaitu kebinekaan 8, itu membahas tentang kearifan lokal dalam cerita rakyat Nusantara. Jadi cerita rakyat itu adalah sebuah cerita yang berasal dari masyarakat lampau yang kerap diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut merupakan ciri khas khusus untuk negara yang memiliki beraneka ragam budaya dan sejarah seperti yang dimiliki Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, baik itu kaya akan sumber daya alam, kemudian adat istiadat dan kebudayaan, termasuk
cerita rakyat ini tadi. Jadi Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan di mana banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia yang tentunya masing-masing pulau itu memiliki cerita rakyat yang juga berbeda. Misalnya cerita rakyat yang ada di Pulau Kalimantan berbeda dengan cerita rakyat atau legenda yang ada di Pulau Jawa pastinya. Bahkan walaupun sama pulau, misalnya sesama Pulau Kalimantan, itu memiliki cerita yang berbeda juga tiap daerahnya. Seperti contohnya pada minggu lalu saya menyampaikan cerita rakyat dari Kalimantan Tengah, yaitu Nyai Balau. Itu berbeda cerita dengan di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Selatan. Dalam cerita rakyat biasanya menceritakan suatu tempat dan asal-muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Tokoh cerita rakyat yang disampaikan tersebut bisa dalam bentuk manusia, binatang, dan sesuatu yang gaib lainnya. Jadi cerita rakyat itu seringkali menceritakan tentang manusia yang mempunyai kekuatan sakti mandraguna seperti itu. Kemudian ada juga menceritakan tentang binatang yang bisa menyerupai manusia ataupun sebaliknya. Kemudian ada juga menceritakan sebuah tempat seperti contohnya legenda yang ada di Jawa Barat dan juga legenda yang ada di Pulau Sumatera yaitu Pulau Samosir. Yang di Jawa Barat tadi seperti Tangkuban Perahu. Nah, itu merupakan sebuah cerita rakyat ataupun legenda yang menceritakan sebuah tempat. Kemudian ada juga menceritakan sebuah manusia, binatang, dan lain sebagainya. Kisah fiktif yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terkadang ada juga beberapa cerita rakyat yang mampu menyodorkan bukti-bukti fisik sebagai bentuk bahwa kisah tersebut memang benar adanya. Jadi kisah tersebut memang benar-benar terjadi pada masa lampau. Tetapi ada juga cerita rakyat atau legenda itu khususnya cerita rakyat itu tidak memiliki bukti fisik sehingga hanya cerita yang turun-temurun dari masa lampau hingga saat ini. Macam-macam cerita rakyat adalah murni berasal dari daerah yang berbeda-beda dan selalu diceritakan secara turun-temurun. Ada fable, legenda, myth, sage, epos, cerita jenaka, paralel, parabel, hikayat, dan cerita terbingkai. Cerita rakyat itu mengisahkan tentang asal-usul, tempat, tokoh, manusia, binatang, sesuatu yang gaib, dan masih banyak lagi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa cerita rakyat itu banyak sekali macamnya. Ada yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat, ada yang menceritakan tentang tokoh, manusia maupun binatang, dan masih banyak lagi. Jadi itulah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia, yaitu salah satunya kekayaan adat istiadat dan budaya, termasuk cerita rakyat itu tadi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harusnya kita harus berbangga karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya, yang belum tentu negara lain juga memiliki apa yang dimiliki Indonesia. Jadi kita sebagai anak-anak muda harus berbangga kepada adat istiadat yang ada di Indonesia. Jadi kita itu boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi di sisi lain kita tidak boleh melupakan sesuatu yang ada di negara kita sendiri, khususnya cerita rakyat. Jadi kita harus mengembangkan atau mungkin bisa kita menceritakan kepada teman nih, mereka yang masih belum tahu tentang cerita rakyat. Jadi jangan hanya bercerita tentang K-pop saja mungkin ya. Jadi boleh kita cerita-cerita sharing tentang legenda sebuah
Gunung Tangkuban Perahu misalnya, ataupun eh, sebuah pulau yang dulunya merupakan sebuah legenda seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman, sebuah tempat itu banyak ceritanya. Jadi kita bisa sharing sama teman-teman, oh di pulau ini tuh ada loh cerita atau legenda yang dulunya itu seperti ini. Nah, itu juga sebuah pelajaran yang baik. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.